Hai teman-teman, semangat pagi. Ketemu lagi di My Republic Academy. Kali ini kita akan membahas tentang selling skill, teamwork, dan handling customer complaint. Mari kita simak bersama-sama. Semangat pagi teman-teman semua, rekan-rekan tim sales. Pada pagi hari ini kita akan membahas teknik dasar menjual produk-produk My Republic. Makanya di sini kita sebut dengan Star Plus. Apa itu Star Plus? Kita lihat berikut ini. Yang pertama adalah huruf S. Huruf S adalah kita harus ingat senyum, salam, sapa calon pelanggan. Biasanya kita kalau dalam tim sales kita sebutnya semangat pagi. Tapi kalau kita ketemu dengan pelanggan, hati-hati jangan semangat pagi di sore hari, ntar bingung dia. Semangat pagi tapi sore itu hanya untuk kalangan tim sales sendiri. Salam dan sapa. Ingat, body language dari setiap account eksekutif atau AE maupun ASM itu sangat-sangat dihargai oleh pemilik rumah. Jadi kalau kita tidak melakukan senyum, tidak sapa, tidak salam dengan baik, maka belum datang sudah ditolak. Udah saya nggak mau lihat, kamu pergi aja, dan lain sebagainya. Makanya itu penting sekali kita melakukan senyum sebagai bagian dari bahasa tubuh sebelum bahkan sebelum mengetok pintu rumah tersebut. Yang kedua, T, ya, tanyakan kebutuhan pelanggan, ya, asking about their needs. Jadi kita bukan hanya sebagai tenaga penjual. Kita ini bukan tukang produk yang menjual tanpa peduli dengan kebutuhan pelanggan. Ya, udah Pak internet kita, udah Pak, Bapak pakai aja internet kami, pasti bagus dan lain sebagainya. Kita belum tanya dia butuhnya apa, ada berapa orang di rumah Bapak, kemudian ada berapa gadget atau laptop yang Bapak butuhkan. Kenapa? Karena menjual produk internet itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kalau dia hanya sendiri, tentu produk yang lebih tinggi tidak mau dia bayar lebih tinggi. Tapi kalau dia orang yang banyak dalam satu rumah, Anda wajib tawarkan yang lebih tinggi. Pertama, revenue perusahaan menjadi lebih tinggi. Kedua, komisi sales agent menjadi lebih tinggi. Ketiga, pelanggan mendapatkan speed yang sesuai karena Anda melakukan yang nomor hijau di sana, yang di layar, ya. Oke, yang ketiga, A, ajukan paket sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau memang dia ada 5 orang, tawarkan Nova 100. Otomatis cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kenapa? Karena ada 5 orang, itu berarti gadgetnya 10. Kan ada laptop atau tablet, ada juga HP. Betul? Apalagi sekarang ini, misalnya zaman work from home atau sekolah lewat rumah, school from home, itu kadang-kadang ada handphone, ada laptop, sebelahnya lagi di tablet. Jadi kebutuhan pelanggan menjadi lebih tinggi lagi. Ajukan paket yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke? Yang keempat adalah rangkum dan tutup proses penjualan dengan baik. Jadi Pak, ini adalah produk yang terbaik karena ini Bapak ada 5 orang di tempat Bapak, kemudian gadgetnya ada 10, ya. Yang kelima adalah tangani keberatan dengan baik, ya. Kita banyak sekali orang yang kita tawarkan seringkali orang tersebut akan bilang, "Entar dulu deh, saya belum butuh, aduh kok harganya segini," dan lain sebagainya. Anda harus menangani keberatan pelanggan dengan baik. Bahkan kalaupun orang tersebut tidak membeli sekarang, kalau Anda menangani keberatan itu dengan sopan, dengan baik, ya, yang nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya, itu akan membuat orang itu minggu depan atau bahkan malamnya atau bahkan besoknya membeli. Hal itu pernah saya alami sendiri. Tadinya orang itu tidak mau, tapi karena kita tangani dengan baik, tiba-tiba dia menelpon kita. Makanya dalam setiap brosur atau setiap banner atau setiap baik fotokopian maupun brosur berwarna, handphone Anda selalu harus ditulis dan usahakan jangan berganti-ganti nomor HP. Ini penting sekali buat tenaga penjual. Tenaga penjual yang sukses tidak pernah mengganti nomor HP. Kenapa? Karena Anda sudah sempat untuk menabur alias membangun database yang banyak sekali di area Anda, ya. Itu adalah STAR Plus, Star Plus, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, tips untuk menangani keberatan di sini ada yang namanya prinsip sikat, ya. Yang pertama adalah sikap, ya, sikapnya harus baik.
tidak melecehkan pelanggan, yang kedua klarifikasi, dan yang ketiga adalah tangani. Ya, ingat ya, jangan Anda melawan. Kalau Anda melawan dengan pelanggan, pasti yang kalah Anda. Anda menang argumen, tapi kalah dalam bentuk tidak transaksi. Ya, hati-hati. Lebih baik Anda kalah dengan argumen, tapi transaksi berjalan. Komisi juga lancar kita terima. Jelas ya? Oke, jadi sikap itu penting. Klarifikasi apa yang Bapak maksud mahal. Ya, itu mahal. Harganya 337. Oh, gitu. Gini, Pak. Nah, kalau saya jelaskan ya, kalau Bapak bagi 31 hari, 337.700 bagi 31 hari itu hanya 11.000 sehari, Pak. Cukup mudah kan, Pak? Ya. Jadi, saya yakin Bapak cukup mampu untuk membeli produk kami, karena produk kami ini sangat-sangat baik sekali, dan saya rasa ini harga yang cukup kompetitif di pasar dan baik untuk Bapak melanggani. Oke? Kebetulan saya ada formulir sales order, Pak, atau di sini ada gadget saya, Bapak bisa mengisi formulir aplikasi berlangganan. Ya, ingat, saya adalah menggabungkan antara menangani keberatan dan juga closing the sales. Kenapa? Kalau Anda menangani keberatan tapi diam, akibatnya apa? Ya udah, terima kasih, saya pikirkan. Ya, Anda nggak akan closing. Ingat ya, tangani keberatan, abis itu closing. Jangan tangani keberatan, diam. Ya, Anda harus langsung sales cycle-nya atau sales prosesnya harus cepat dilakukan dengan baik. Ya. Nah, di sini ada tips untuk menangani keberatan. Yang pertama adalah ragu dengan perusahaan kita. Wah, kalau ragu dengan perusahaan kita Anda harus tahu bahwa brand MyRepublic itu bukan hanya di Indonesia, tapi ada juga di Singapura, ada juga di Australia, dan ada juga di New Zealand. Dan ini adalah perusahaan global. Ya, kedua didukung oleh Sinarmas Group yang sudah terkenal dengan information technology. Ya, kemudian yang kedua, ragu atas kualitas layanan. Anda harus tahu, jelaskan mengenai after sales service kita dengan baik. Saya tekankan sekali lagi, jangan kita menjawab sesuatu dengan argumen. Anda akan menang dengan argumen tapi kalah dalam closing. Anda harus empati, jelaskan, iya Pak, betul Pak, setuju Pak. Kadang-kadang orang juga ragu ya Pak ya dengan kualitas layanan kita. Namun demikian Pak, ingat kata-katanya, namun demikian Pak, jaringan after sales kami mempunyai berbagai macam vendor yang kami yakin kualitas layanan kami adalah yang terbaik. Ya, yang ketiga, keberatan dengan harga atau kemahalan. Masih ingat tadi saya bilang apa? Produk kita value 30, harganya adalah 337.700 sudah termasuk pajak. Kalau kita bagi 31 hari, coba dihitung pakai kalkulator. Hanya Rp11.000, Pak. Jadi itu cukup baik sekali untuk Bapak miliki, karena Bapak mempunyai 3 orang di rumah dengan 6 gadget, Pak. Jelas ya? Oke. Bahkan dengan misalnya Fast 50 itu juga masih belasan ribu rupiah sehari. Ingat, kita belajar dari berbagai macam perusahaan di luar. Ya, harga mobil SUV hanya 5 juta. Loh, kenapa bisa gitu? Iya Pak, cicilannya 5 juta sebulan. Anda juga harus pintar. Harga kita hanya 11.000, nggak percaya? Kali 31 Pak, bayarnya bulanan ya Pak ya, jangan bayar harian. Seperti itu. Jelas ya? Itu adalah keberatan harga, kita bagi dengan slicing the price. Dibagi dengan harian, akan terlihat lebih murah. Padahal ujung-ujungnya customer harus bayar per bulan. Oke, berikutnya, merasa tidak perlu atau tidak butuh, ya. Nah, ini kita harus kasih tahu dulu bahwa kepada pelanggan, kita sebut capel, tahu nggak capel? Calon pelanggan, ya, bahwa internet adalah bukan suatu hal yang mewah saat ini, dan Anda harus gunakan testimonial. Oh iya Pak, tetangga Bapak Pak Amir juga udah langganan Pak. Kemudian Pak RT juga sudah langganan, dan pelanggan kami juga sudah banyak. Dan kalau Bapak lihat di internet atau bahkan Bapak lihat di dimanapun, banyak pelanggan yang sudah puas dengan langganan dengan kita, bahkan artis-artis. Ya, oke. Berikutnya, ya, butuh waktu untuk berpikir. Anda harus tahu. Ingat tadi saya bilang apa? Setelah Anda
customer-nya itu berpikir, Anda harus tawarkan untuk trial closing. Dalam sales cycle kita belajar ilmu yang namanya trial closing, belajar untuk meng-closing daripada Anda pulang dengan tangan hampa. Ya, kenapa? Pilihannya cuma 2. Kalau Anda trial closing, mencoba lebih baik daripada tidak mencoba. Kalau mencoba, pilihannya 2. Iya, dia isi, atau ntar dulu deh. Betul? Tapi kalau Anda tidak mencoba, pilihannya cuma 1. Nggak ada closing. Jadi lebih baik mana? Lebih baik Anda mempunyai 2 pilihan. Lebih baik ditolak, tapi kita usaha daripada kita sama sekali tidak melakukan trial closing, alias untuk mencoba untuk closing. Ya, oke. Berikutnya adalah bukan mengambil keputusan. Ya, kalau gitu gini, tanya suami saya deh. Oke, boleh saya tahu Pak, nanti sore Bapak pulang jam berapa ya? Jadi saya bisa kesini lagi, atau saya bantu menjelaskan ke orang yang tersebut. Ya, kadang-kadang istri nanya suami nanya istri, istri nanya anak nanya orang tua dan sebagainya. Nah, itu Anda harus tahu siapa yang mengambil keputusan. Masih mending jualan internet. Kalau jualan mobil lebih susah lagi. Kenapa? Iya, ternyata yang bayar suaminya, yang pilih warna istrinya, yang milih merek mobil anaknya. Nah, lebih banyak lagi kan? Jualan internet jauh lebih mudah dibanding yang lain-lain. Oke, terakhir ya adalah menggunakan produk kompetitor. Saya udah pakai ini Pak, Bu. Nah, Anda harus tahu bahwa kita adalah produk yang terbaik didukung dengan teknologi fiber optik. Teman-teman sudah tahu ya, MyRepublic tidak ada kuota. Ya, kalau toko sebelah ada kuota, kita tidak ada kuota, dan speednya juga salah satu yang terbaik dari sisi speed test maupun dari sisi gaming networks. Teman-teman udah harus tahu bahwa kita ini adalah produk yang terbaik untuk internet. Jelas ya teman-teman? Jadi dari 7 menangani keberatan ini, Anda harus ujung-ujungnya lihat yang kanan atas di layar. Coba lihat di kanan atas di layar, tawarkan. Jadi Pak, ini ada formulir aplikasi berlangganan ya. Ada yang pakai kertas, ada yang pakai digital elektronik. Boleh saya bantu isi Pak? Mohon maaf, boleh saya lihat KTP Bapak? Anda belajar untuk menangani keberatan. Sekian dulu dari saya. Oke, sampai jumpa di topik berikutnya. Ingat, Anda harus optimis. Orang sales kalau nggak optimis, susah untuk cari pelanggan. Betul? Sukses untuk kita semua, Anda dan saya. Semangat pagi teman-teman semuanya. Topik kita pada pagi hari ini adalah teamwork, alias kerjasama tim. Mengapa topik ini penting? Karena topik ini yang membuat perbedaan antara sebuah perusahaan yang sukses maupun yang kurang sukses. Kenapa? Namanya sebuah perusahaan itu harus bekerja sama, baik dalam satu organisasi maupun dengan organisasi di luar perusahaan itu tersendiri. Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada satu perusahaan yang bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran vendor atau supplier atau perusahaan lain yang bisa mendukung perusahaan itu sendiri. Itu bekerja sama perusahaan antar perusahaan. Bisa juga teamwork ini adalah di dalam perusahaan itu sendiri, baik sesama tim, khususnya kita di tim sales, maupun antara tim sales dengan departemen lain di luar tim sales itu sendiri, namun dalam satu perusahaan. Oke? Jadi fokus kita hari ini adalah untuk teamwork inside the team sales. Oke, kita mulai ya. Mengapa tim itu dibentuk? Karena itu tadi, yang pertama kita lihat paling kiri, itu adalah untuk sinergi, meraih sesuatu yang mustahil. Banyak filsuf yang bilang bahwa 1 plus 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi dalam ilmu kerjasama tim atau kerjasama kelompok atau teamwork, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, tetapi 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 bisa lebih dari 2. Misalnya sama dengan 3, bisa juga 5. Pokoknya lebih dari 2 atau bahkan 1 tambah 1 sama dengan 10. Kenapa? Karena kerjasama untuk melengkapi satu sama lain. Itu yang nomor 1 yang adalah sinergi. Yang kedua adalah mendapatkan kemudahan atau status. Dengan adanya teamwork, saling melengkapi. Ini nggak bisa, itu bisa, atau yang itu bisa, ini nggak bisa, saling melengkapi satu sama lain. Contoh, dalam
dalam satu tim ya, antara AE sesama AE, ada yang misalnya AE yang bermuka tebal, dia mampu untuk mengotok pintu, mendapatkan customer lebih banyak lagi. Dengan adanya teamwork, dia akan membantu tim-tim lain untuk bisa mendapatkan kesuksesan yang sama. Atau ada tim lain yang memang ketok pintunya kurang gigih, tetapi dalam sisi follow up dia lebih jago. Atau dari sisi untuk pameran dia lebih gigih. Artinya dia tahan dari pagi sampai sore open booth, dia bisa mendapatkan customer lebih banyak lagi. Dengan adanya tim dibentuk ini, maka si supervisor atau area sales manager atau branch manager akan mendapatkan kemudahan. Ya. Yang ketiga, meningkatkan posisi tawar-menawar atau bargaining position dengan sesama tim dalam tim itu sendiri maupun dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Contoh, kalau tim itu solid, maka perusahaan akan dengan sangat-sangat senang untuk mempertahankan sebuah tim atau sekelompok AE atau sekelompok ASN tersebut berada di perusahaan ini untuk mendapatkan area yang lebih banyak lagi atau untuk mendapatkan produk yang lebih banyak lagi untuk dijual. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat yang biru, di situ dilihat tim ini dibentuk untuk kebutuhan sosial atau similarity. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu manusia sosial, saling bercengkrama, saling komunikasi satu sama lain. Dan yang kelima, tim itu dibentuk untuk menanggulangi risiko. Kenapa? Kalau ada satu yang kurang, misalnya hari ini off, maka tim yang lain bisa menutupi kekurangan dari tim tersebut, ya. Atau resiko-resiko lainnya, misalnya satu orang lagi sakit flu bisa di cover oleh orang yang lain, ya. Oke. Mengapa tim itu dikatakan efektif adalah di mana setiap anggota itu bekerja dengan efisien dan produktif. Ya. Yang kedua, tim yang efektif itu mempercayai satu sama lain dengan komunikasi yang terbuka. Ya. Artinya nggak ada yang ditutup-tutupi dan saling percaya. Kalau nggak percaya nggak bakal jalan, percaya deh. Ya, nggak bakal jalan. Yang ketiga adalah tim efektif memberikan masukan atas pencapaian dengan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Ya, oke. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini, mengapa pribadi yang hebat tidak selalu menjadi membentuk yang tim yang hebat. Kadang-kadang yang sebelah kiri kalau kita lihat di layar, itu pribadi yang hebat tidak mau bekerja sama dengan teamwork. Bisa jadi karena memang sifatnya introvert alias dia malu, atau memang dia nggak mau berbagi alias egois, ya. Padahal tim yang hebat, ya, itu selalu terbentuk dari pribadi yang hebat sebelah kiri. Artinya orang itu harus mau rela membagi ilmunya, satu, kedua mau bersosialisasi, ya. Kalau sekumpulan orang tersebut hanya introvert, tidak mau sosialisasi dan tidak mau membagi ilmu, tidak akan terjadi yang sebelah kanan, ya. Nah, bagaimana kinerja individual terbaik tidak selalu menjadi pemicu kerja kelompok? Kenapa? Ada yang disebut dengan yang namanya group think dan group shift. Artinya apa? Group think itu sebuah grup itu berpikir pada satu pola tertentu. Misalnya, ini sih pasti perumahan ini pasti nggak mau beli produk kita. Nah, itu namanya group think. Ada juga group shift yang berarti bahwa kalau gitu kita akan menuju ke arah pemikiran yang satu lagi. Misalnya gini, kita nggak usah door to door, kita hanya sebar brosur aja dan sebagainya. Itu adalah group shift. Padahal kita sebagai tim sales door to door harus melakukan apa yang ditugaskan, yaitu mengetok pintu masing-masing. Bahkan yang dimaksud mengetok pintu termasuk menggedor pintu. Keluar atau tidak keluar orangnya itu adalah urusan yang kedua, ya. Oke. Beberapa slide terakhir di sini adalah successful team adalah sinergi, merupakan alasan yang sinergi antara satu dengan yang lain itu alasan yang kuat untuk membentuk tim. Tanpa ada sinergi atau kerjasama dengan baik, nggak mungkin ada tim yang sukses. Ya, ada lagi yang disebut dengan multiplying effect, memungkinkan terjadinya pelipat gandaan di mana yang tadi saya bilang 1 tambah 1 bukan 2, tapi bisa 3 dan sebagainya karena saling bekerja sama dengan baik. Contoh, apabila jam 4 sore teman-teman semua melakukan pekerjaan door to door, kalau misalnya dilakukan 2-3 orang bersamaan, mungkin hasilnya akan lebih banyak lagi. Kenapa? Orang melihat di situ, wah ternyata banyak orang nih daripada dia sendirian. Betul? Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat grafik sebelah kanan, kohesivitas dan produktivitas. Kalau kohesif maksudnya nempel antara tim,
produktivitas tinggi, maka akan ada jempol di sebelah kanan. Artinya adalah outputnya alias sales ordernya akan lebih banyak lagi dan produktivitas tim akan lebih tinggi lagi. Kemudian di sini adalah tips. Yang pertama, menentukan tujuan bersama untuk membangun visi dan misi bersama. Kita harus begini, kita harus begitu. Yang kedua adalah kenali anggota tim dengan baik tanpa adanya yang nggak kenal, bahkan nggak kenal nama, itu kurang begitu bagus ya. Yang ketiga, komunikasi dengan baik dengan seluruh anggota tim, ya, baik melalui lisan maupun dengan tulisan. Yang keempat, membangun kepercayaan sesama tim. Karena ingat, kalau tidak ada trust atau kepercayaan, tim itu tidak akan kohesif. Tim itu tidak akan solid. Tim itu tidak akan memberikan output yang diharapkan. Yang kelima adalah menghargai anggota sesama tim. Dan yang keenam adalah memberikan penghargaan yang sesuai. Kamu hebat, kamu sudah hebat, ya. Kamu masih kurang nih. Jadi saling memberikan input ya. Oke. Terakhir di sini, dampak apabila kita mempunyai tim yang solid atau kohesif atau nempel, ya. Kohesif itu nempel ya. Anda membuat diri Anda lebih baik, membangun perasaan yang positif. Artinya enak nih sama tim ini nih. Enak deh kalau kita door to door bareng deh. Nah, yang kedua adalah merasa membuat tim lebih baik, mempunyai pimpinan yang care terhadap anggota tim, maka ujung-ujungnya semua anggota tim akan lebih eager atau lebih semangat untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih besar lagi. Contoh, ya, enak nih kalau kita udah satu geng ya, makan gorengan bareng, kemudian kerja bareng, kemudian open booth bareng, kemudian bahkan saya melihat banyak sekali contoh tim-tim yang kerja sampai malam tanpa ada rasa untuk lelah dan sebagainya. Kenapa? Karena semuanya sudah kohesif ya, saling membantu satu sama lain ya. Oke, ya, kemudian yang berikutnya adalah don't blame others. Jangan menyalahkan, kamu sih open booth di sini, kamu sih pameran di sini. Tuh lihat kan nggak apa namanya, tidak memberikan hasil. Jangan seperti itu ya. Waspada sebelum menyalahkan orang lain, karena itu juga bukan berarti segala sesuatu hal yang terjadi bukan berarti salahnya dia, bisa juga salah dari kondisi market atau kondisi cuaca dan lain-lain sebagainya. Kita bicarakan dengan baik. Yang nomor 3, supaya seseorang itu tidak defensif, artinya tidak ribut. Akhirnya jadi tim itu tidak solid lagi, betul kan? Kalau sesama anggota tim saling tidak cocok satu sama lain. Yang keempat, berikan teguran yang membangun, bukan menyalahkannya depan umum. Contohnya gini, artinya kalau ada seseorang yang tidak baik, jangan diomelin depan umum. Kamu sih salah, udah dibilang. Kalau yang namanya jam 12 siang itu nggak ada orang, atau udah dibilang kalau jam 10 pagi hari kerja itu susah. Kenapa? Anak lagi sekolah, kemudian ibu-ibu lagi masak, lebih baik ntar agak kesiangan. Nah, itu semua jangan ditegur di depan umum, tapi ditegurlah secara pribadi. Tapi kalau yang pujian harus depan umum, ya. Jangan kebalik nih. Ciptakan budaya belajar dari kesalahan untuk kedepannya lebih baik lagi, ya. Kemudian di sini kita lihat di sini membangun budaya persatuan yang lebih besar, kesatuan hati, share goal, share problem, share responsibility. Jadi goalnya di share. Kita mau minggu ini kita mau dapatkan 50 sales order. Oke. Share problem juga. Problemnya apa? Cuaca kurang baik sama adanya pandemi, kadang-kadang ada klaster yang ditutup. Oke, kalau gitu kita harus melakukan sesuatu pada saat pintu dibuka. Caranya gimana? Oke, datang lebih pagi lagi, karena kalau pagi boleh door to door dan sebagainya. Kalau udah siang tidak boleh, atau kebalikannya. Ya? Oke, sekian dulu dari saya topik mengenai teamwork ya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Semangat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita ada topik yang sangat-sangat penting untuk kita hadapi. Kenapa? Karena topik ini menyangkut dengan pelanggan, ya. Namanya adalah handling customer complaint, alias customer complaint itu harus ditangani dengan baik. Kenapa ini penting? Karena kalau customer complaint kita tangani lebih baik, dia puas, maka dia akan menceritakan ke teman-temannya lagi. Lebih baik kalau langganan internet sama orang ini. Karena kenapa? Kalau komplain diurusin sampai beres, sehingga customer itu puas, ya, lebih puas daripada membeli produk internet melalui pelanggan atau melalui
sales agent yang lain atau account eksekutif yang lain ya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Oke. Customer Service Channel di MyRepublic itu ada 5. Yang pertama adalah telepon melalui 1550818 ya. Yang kedua adalah melalui WhatsApp. Kita lihat di sini, Anda bisa WhatsApp dengan yang namanya Myra. Kebetulan yang sebelah kiri itu WhatsApp-nya namanya Myra ya. Di situ ada bot maupun ada agent. Jadi hal-hal yang sifatnya general itu bisa ditangani oleh yang namanya bot. Nah, jadi WA-nya atau WhatsApp-nya bisa membalas dengan baik. Kalau sudah tidak bisa, ada menu untuk talking to agent, alias berbicara dengan agent. Maksudnya berbicara ngetik gitu loh ya, tidak bisa voice. Nah, teman, kemarin ada yang mencoba menelpon WhatsApp call ke nomor ini ya, tentu tidak ada yang jawab. Kenapa? Karena ini semua adalah agent untuk mengetik ya. Tapi Pak, kadang-kadang customer tuh aneh. Ada yang bilang, saya ini nggak suka ngetik, saya sukanya ngomong. Ya sudah, ngomong ke 1550818. Dan ada kabar gembira bahwa di tahun ini kita ada yang namanya nomor lokal alias local number, sehingga kita bisa menelpon dengan nomor lokal. Contohnya di Surabaya, kita cukup dengan nomor telepon 031 sekian, maka akan ditangani oleh agent-agent customer service MyRepublic yang profesional. Oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang ketiga adalah melalui email cs@myrepublic, itu untuk penanganan masalah billing, masalah lain yang tidak urgent sifatnya ya. Yang keempat, yang kelima adalah melalui web self care alias website yang juga bisa menangani segala kebutuhan problematik yang Anda hadapi ya, yang namanya myra.myrepublic.net.id. Ini apa? Wah, saya pernah pakai web self care ini. Kenapa? Karena di situ ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kenapa? Kalau lampu merah artinya kabel kita putus. Artinya sama sekali tidak bisa kita melakukan browsing lewat internet. Ya, kalau lampu hijau aman. Kalau lampu kuning maksudnya apa? Kok ada lampu kuning? Iya, bisa internet tapi namanya intermittent. Intermittent itu artinya terputus-putus atau slow atau woles. Oke? Nah, itu semua bisa ditangani oleh myra.myrepublic.net.id bagi teman-teman semua, termasuk saya yang maunya otomatisasi. Ingat ya, kalau kita telepon kan pakai manusia. Aduh, ngomong sama manusia, belum lagi pulsa dan sebagainya. Nah, ada juga customer yang mau lewat ngetik, maunya ngetik aja. Ya, itu semua adalah melalui WA bot yang kalau Myra lebih enak lagi, yaitu bisa ada tombol mengirim teknisi. Mantap kan? Ya. Oh, tentu dengan catatan lampunya merah gitu. Kalau lampunya merah berarti kan ada yang putus. Panggil teknisi, maka di situ akan oh iya, teknisi bisa datang tanggal 5 jam 3 sore untuk perbaikan layanan MyRepublic Anda. Dan di situ juga udah bisa ketahuan. Ternyata bukan hijau, bukan merah, bukan kuning. Ternyata warnanya hitam. Apa itu? Oh iya, belum bayar. Kan pantesan aja layanan saya terputus. Saya lupa bayar. Oke, saya langsung ke Indomaret, Alfamart, virtual account, kemudian Tokopedia, kemudian Ayopop. Banyak sekali channel-channel kita untuk membayar tagihan-tagihan MyRepublic. Ya, yang terakhir adalah WA bot, sama seperti di bawah, sama seperti WhatsApp bot, ya, bisa melakukan pemanggilan teknisi kalau memang ternyata layanan Anda bermasalah. Ya, jadi ini sangat pintar sekali. Begitu Anda layanan Anda bermasalah, dicek ini masalahnya apa. Oh, ternyata kok kabel putus. Ya, Anda akan bisa ada menu, misalnya menu nomor 5, panggil teknisi dan sebagainya. Menu itu tidak akan muncul kalau lampunya hijau, orang nggak ada apa-apa, ya, atau kuning. Kenapa? Kuning masih bisa browsing tapi lambat. Nah, itu biasanya ditanganin lewat remote dari Technical Help Desk atau THD MyRepublic untuk melakukan perbaikan dengan baik. Ya, remotely, bukan melakukan kunjungan. Ya, mengapa pelanggan yang komplain itu penting? Kenapa? Karena pelanggan yang kecewa akan menceritakan kekecewaannya kepada 10 orang lainnya. Coba lihat paling bawah. Sebel MyRepublic, layanannya kurang baik nih dan sebagainya. Tapi pelanggan yang peduli, dia juga akan cerita lagi ke orang-orang lain, lebih baik pakai MyRepublic dan lain sebagainya. Apalagi pelanggan itu komplain terus kita betulin dengan baik. Wah, dia pasti akan sangat-sangat puas dengan kita. Ya, kita itu bisa aja customer care agent maupun dengan sales agent. Tentu Anda bertanya, lah Pak, sales agent kok ngurusin customer komplain? Nah, teman-teman,
Gini loh, kalau kita beli motornya rusak masih baru, yang dikomplain siapa? Ya pasti sales agent ya, kenapa masih baru? Mau beli mobil baru 10 hari udah rusak, dia nggak akan ke bengkel. Pertama yang telepon adalah agent, ya gimana sih jualan mobil nih baru 10 hari udah rusak. Ya sama, My Republic adalah yang pertama dihubungi adalah sales agent. Tapi itu sarana kita. Oh, selamat siang Bu, apa kabar dan sebagainya. Kenapa? Oh ya baik Bu, saya akan bantu. Tapi lain kali kita ada cara untuk menghubungi kok. Ada 5 cara untuk menghubungi My Republic. Ya, tapi sekarang saya bantu ya Bu. Nah, gimana Bu? Udah ada teknisi yang kunjungan dan sebagainya. Itu sudah baik sekali. Dia akan menceritakan kepada orang-orang lain sebagainya, termasuk tetangga-tetangganya. Tetapi Anda sebagai sales agent, Anda harus melakukan hal yang berikut ini. Namanya apa? Minta referensi. Bu, bagi dong referensi teman-teman Ibu yang itu. Nah, dia akan senang sekali memberikan referensi untuk memberikan teman-temannya, baik tetangga maupun teman-teman tempat lain yang mau berlangganan My Republic, ya. Nah, langkah untuk menangani komplain ini yang namanya terampil ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama T, ya, tenangkan diri, kalem, jangan berdebat, ya. Bagi teman-teman yang suka berdebat, hindari berdebat. Anda akan menang berdebat tapi gagal untuk memberikan solusi atau gagal mendapatkan pujian, ya. Lebih baik tenangkan diri, calm, ya, redakan dengan minta maaf. Oh ya Bu, mohon maaf Bu, internetnya mati ya Bu ya. Aduh, padahal lagi WFH ya Bu ya. Aduh, sekolah ya Bu ya. Sekolah online ya. Oke, mohon maaf Bu. Mohon maaf sekali. Walaupun Anda tahu itu bukan salah saya, orang salah dari kabel ya. Tapi Anda sebagai sales agent ya, Anda harus meredakan meredakan customer punya amarah atau amukan. Kalau Anda redakan hal itu, Anda bisa ajukan pertanyaan dan empati. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu sejak kapan Bu internetnya mati? Nggak mati internetnya, cuman lambat. Oh baik Bu, akan saya bantu membuatkan tiketnya Bu ya. Tiket ini maksudnya tiket keluhan atau travel tickets ya. Nah, lambatnya ke semua atau ke website tertentu Bu? Ya, enggak, ke semua website. Oh, oke. Baik Bu, akan saya berikan. Kalau saya jadi ibu juga pusing ya Bu ya. Apalagi kalau lemotnya ke Zoom atau ke Google Meet ya Bu ya. Lagi mau presentasi nggak bisa ya Bu ya. Itu yang namanya empati. Itu loh yang membuat customer menjadi happy. Menawarkan solusi. Oke Bu, baik. Mau saya buatkan tiketnya atau Ibu mau telepon ke customer care service? Nah, alternatif. Ibu mau yang mana nih? Ya. Biasanya mereka bilang, udah kamu yang ngurusin dah. Oke. Kita bantu sekali. Ya, mungkin berikutnya nanti Ibu bisa call customer care dan sebagainya. Tapi kalau mau lewat saya juga baik. Sebenarnya kalau saya jadi Anda, saya mau dia lewat saya. Tahu nggak kenapa? Walaupun saya sales agent. Kalau dia tergantung pada saya mempunyai kesempatan untuk nanya, Bu, ada lagi nggak customer yang bisa atau teman-temannya yang mau langganan My Republic? Ya kan? Pas dia lagi butuh kita, betul? Daripada Anda tidak membangun hubungan dengan dia. Ya, tiba-tiba Anda nunggu WA atau telepon, Bu, ada nggak teman Ibu yang mau langganan lagi? Dia orang udah lama nggak kontak, baru sekarang kontak, ya. Nah, kalau Anda begini, semua orang sales agent yang sukses mendapatkan referensi atau mendapatkan customer yang lebih banyak lagi, dia akan senantiasa ngomong seperti ini, ngomongannya seperti ini. Ibu kalau ada apa-apa, hubungi saya ya Bu, nanti saya akan bantu. Ingat ya, kesannya baik kan? Tapi ada udang di balik batu, yaitu setelah Anda menawarkan solusi atau memperbaiki atau segala macam membantu dia, ujung-ujungnya, Bu, Ibu kan puas sama saya. Oke, saya butuh target nih Bu, target saya belum capai nih. Boleh Bu ya, bagi-bagi telepon teman-teman Ibu dan sebagainya. Iya, tapi kemungkinan nggak tercover. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting saya coba untuk menghubungi mereka. Atau tetangga Bu, pasti tercover Bu. Ya, oke. Berikutnya, pastikan solusinya. Jadi Anda harus senantiasa ngecek udah datang belum teknisi dan sebagainya dengan cara mengecek ke web self care. Ingat tadi, web self care. Apa namanya? myra.myrepublic.net.id. Ketahuan di sana teknisinya lagi jalan, teknisi sudah tiba. Daripada Anda melakukan telepon. Enak lihatnya seperti itu, ya. myra.myrepublic.net.id. Berikutnya, ingat atas salam penutup.
Mantap Bu, Ibu sudah udah layanan udah kembali normal ya Bu ya. Iya, makasih ya Dek ya. Iya Bu. Jangan lupa Bu, saya butuh aja Bu 5 teman-teman Ibu Bu. Ya. Oh gitu. Iya, udah ini. Ya, teman-teman, saya ulang sekali lagi. Kenapa saya sebut angka 5? Kenapa saya nggak sebut minta dong referensi dari Ibu? Kalau Anda ngomong seperti itu dikasih 1. Kalau Anda 5 dikasih 5. Ya. Bahkan ada sales agent yang sangat-sangat agresif. Bu, saya belum nutup target bulan ini. Boleh 10 ya Bu ya. Kenapa 10? Belum tentu semuanya tercover. Nggak apa-apa, lebih baik minta. Ujung-ujungnya ya tentu aja saya cuma ada 4 nih. Ya udah nggak apa-apa Bu, 4 Bu. Daripada 1. Betul ya? Oke. Jadi yang terakhir terampil. Yang terakhir adalah huruf L. Lakukan evaluasi apakah Anda sudah melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Dengan demikian, kalau Anda melakukan terampil ini dengan handling untuk menghandle objection atau menangani keberatan customer, Anda akan sukses. Bukan hanya untuk membuat orang itu stay di MariPublic, tapi juga Anda mendapatkan pelanggan baru dan calon-calon baru, pelanggan baru, referensi dari ibu atau bapak itu yang sudah Anda bantu untuk menangani problemnya. Ingat ya, kita memberikan yang terbaik buat customer, maka customer akan memberikan juga teman-temannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di topik berikutnya. Demikian materi selling skill, teamwork, dan handling customer complaint. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ayo pintar bareng, kerja bareng, sukses bareng.